Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Value Promotion Canvas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Yuyun, Yuni Susilawati, Yohana Sinetri, Vera Selviana, dan saya sendiri, Vera Amalia. Hari ini tentang Value Promotion Canvas. Dalam berbisnis, kita harus membuat customer tertarik dan menyukai barang atau jasa yang kita jual. Tapi mungkin tidak mudah untuk membuat customer menyukai barang atau jasa yang kita jual. Maka dari itu kita membutuhkan Value Promotion ini untuk membantu kita membuat customer tertarik tentang barang atau jasa yang kita jual. Kita harus tahu apa itu Value Promotion Canvas. Value Promotion Canvas merupakan sebuah tool yang membantu kita dapat lebih dalam mengetahui tentang produk atau jasa. Dengan ini kita dapat lebih mengetahui tentang apa yang dibutuhkan konsumen sehingga kita dapat menciptakan value untuk membantu konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya Yuyun. Seperti yang telah digambarkan dalam contoh template tersebut, dibagi menjadi dua, yaitu Customer Profile dan Value Proposition. Di dalam Customer Profile itu dibagi dua, yaitu Sign dan kedua customer job. Saya menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang diinginkan dari konsumen. Selain juga merupakan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami pelanggan dalam proses penyelesaian pekerjaan atau suatu hal. Sedangkan customer job merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Masalah yang pelanggan coba untuk menyelesaikan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Yang kedua, proposition. Proposition dibagi menjadi tiga, yaitu product dan service, gain creator, find reliever. Produk dan service juga menjelaskan produk jasa yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Sosial dan emosionalnya tersebut yaitu customer job. Sedangkan gain creators menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat kembali membantu pelanggan merasakan manfaat atau yang diuntungkan. Gain creator harus dapat menyelesaikan gain pada customer profile. Yang terakhir yaitu find relievers yang menjelaskan bagaimana produk atau jasa dapat menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga find relief harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain pada customer profile tersebut. Selamat pagi kepada Pak Irham selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman semua yang saya sayangi. Izinkan saya Yohana Sinetri dengan NPM 202121579003 untuk mempresentasikan slide materi kelompok kami selanjutnya. Berikutnya adalah contoh Value Proposition Canvas pada sebuah aplikasi ojek online. Value Proposition berkaitan erat dengan customer profile. Produk dan service yang ditawarkan adalah aplikasi ojek online. Aplikasi ini dapat digunakan pada smartphone pelanggan untuk memesan ojek online. Pada bagian customer profile, di mana pelanggan menginginkan tugas fungsional dari aplikasi ini, yakni pelanggan dapat travel ke suatu tempat dengan transportasi seperti motor atau mobil tanpa menyetir kendaraan sendiri. Dan yang kedua, emotional job atau tugas emosional, yakni aplikasi ini sangat praktis, kapan dan di mana saja dapat mengaksesnya, dan mereka tidak perlu menyetir. Cocok bagi orang yang tidak bisa menyetir dan yang tidak mau menyetir akibat perjalanan yang macet seperti di kota-kota besar, terutama Jakarta. Yang kedua adalah gains and creators, berhubungan dengan gains atau keinginan konsumen, di mana produk dan jasa dapat memberikan manfaat bagi pelanggan, di antaranya hemat waktu, pengemudi yang profesional, dan memiliki sistem rating pada aplikasi tersebut. Semakin tinggi rating pengemudi akan semakin baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasa aplikasi ojek ini.
Untuk real-time lokasi atau maps masih belum terlalu akurat karena terkadang pelanggan ingin lokasi keberadaannya muncul di aplikasi, namun belum dapat muncul dengan akurat 100%, sehingga yang menjadi patokan adalah nama gedung atau tempat yang terdekat dengan titik lokasi yang diinginkan. Namun saya rasa hal ini dapat diatasi dengan adanya fitur notes atau catatan, fitur chat, dan nomor telepon penumpang yang tertera di aplikasi, sehingga dapat membantu driver untuk melaju ke lokasi penumpang dengan tepat. Selanjutnya, untuk opsi pembayaran variatif yang diinginkan konsumen, saya rasa juga sudah ada solusinya saat ini, yaitu dengan pembayaran melalui aplikasi itu sendiri, misalnya cashless seperti GoPay, OVO, dan Tunai. Bagian berikutnya adalah pains, yaitu pengalaman negatif yang pernah dialami oleh pelanggan, seperti menunggu ojek yang lama, tarifnya diketok atau disebut juga argo siluman pada ojek biasa atau taksi biasa, bahkan adanya perebutan ojek dengan penumpang lain. Namun pada bagian pain relievers, aplikasi ini berusaha untuk mengurangi pengalaman-pengalaman negatif tersebut, yaitu dengan instant booking, jadi tidak perlu rebutan dengan penumpang lain, adanya assign driver yang otomatis, serta harga yang telah diatur oleh sistem, sehingga penumpang tidak perlu takut dengan argo siluman atau argo yang ditembak oleh driver sebelumnya. Karena pada aplikasi ini, ketika penumpang ingin melakukan perjalanan dari titik A ke titik B misalnya, pada saat awal memesan telah diketahui harga yang harus ia bayar. Jadi ia tidak perlu khawatir. Baik, berikutnya adalah panduan cara membuat VPC atau Value Proposition Canvas. Yang pertama, tentukan segmen pelanggan. Yang kedua, identifikasi produk atau jasa dan prioritaskan sesuai dengan seberapa penting produk atau layanan itu bagi pelanggan Anda. Yang ketiga, memahami produk atau jasa sebagai pain reliever atau solusi bagi masalah konsumen. Yang keempat, tetapkan keuntungan dari produk dan layanan. Yang kelima, pilih 3-5 teratas pain reliever dan keuntungan yang paling penting yang berhubungan dengan pelanggan. Yang keenam, buat daftar semua manfaat produk atau jasa Anda. Yang ketujuh, membuat list gains dan pains. Yang kedelapan, pilih 3-5 gains dan pains yang membuat perbedaan terbesar bagi pelanggan. Yang kesembilan, tautkan seluruh komponen sesuai dengan tempatnya. Yang ke-10, tentukan bagaimana Anda lebih baik daripada pesaing. Yang ke-11, ciptakan berbagai proposisi nilai yang jelas dan bebas jargon dan yang membangun kepercayaan dengan pelanggan Anda. Nah, demikian contoh VPC atau Value Proposition Canvas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Yuni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Susilawati, NPM 2020 2150431. Selanjutnya saya akan membacakan The Business Model Canvas, jasa overhaul smartphone. Kay Fatnar, provider Telkomsel atau bundling perdana baru. Kay aktivitas marketing konsumen, produksi. Yang pertama, beli bahan rakitan hardware. 2. Perancangan desain. 3. Rakit komponen jadi. 4. Tes produk. 5. Revisi. Yang terakhir yaitu packing. Value proposition. Smartphone menyediakan komponen. Keunggulannya yaitu yang pertama, komponen pada smartphone dapat diganti-ganti terkecuali komponen mainboard. Yang kedua, menghemat biaya untuk mendapatkan spesifikasi tinggi. Customer relationship. Yang pertama yaitu Kaskus, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Yang pertama, event organizer. Yang kedua, event mahasiswa atau student. Yang ketiga, pebisnis offline.
komunitasnya, pegawai kantoran, gamers, fotografer. Selanjutnya yaitu cost struktur. Yang pertama biaya produksi, kedua tenaga kerja, ketiga transportasi. Selanjutnya key research, yang jasa, yaitu yang pertama marketer, yang kedua desainer, yang ketiga engineer, yang keempat purchasing, yang selanjutnya partner relation, alat-alatnya yaitu komputer, yang kedua yaitu alat transparansi. Selanjutnya revenue stream, profit, satu jualan, dua dan jasa. Channelnya yaitu direct marketing, email marketing, sosial media marketing. Pemesanan online bisa lewat web, blog, from, jual beli. Manfaat PPC: 1. Membaca perilaku konsumen lebih akurat. Identifikasi perilaku konsumen bukan tugas yang mudah karena melibatkan tantangan apa yang harus dilakukan supaya produk diterima konsumen dan apa yang bisa didapat jika tugas bisa diselesaikan. Tiga, menghasilkan produk sesuai ekspektasi market. Dengan value proposition Canvas, perusahaan bisa mengetahui nilai produk berdasarkan pemahaman yang didapat dari perilaku konsumen sehingga mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan market. Mengetahui apa itu value proposition Canvas bisa memberi keuntungan sendiri karena produk nantinya lebih mudah diterima konsumen dengan mampu memahami preferensi dan memikirkan konsumen. Produk yang dibuat menjadi lebih tepat guna sehingga bisnis akan tumbuh. Kesimpulan, value proposition Canvas dapat menunjang dan memastikan jika produk atau jasa berhasil diposisikan sesuai target perusahaan. Dalam artinya sederhananya, metodenya ini membantu mengidentifikasi kesesuaian antara produk atau jasa sesuatu perusahaan dengan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, bisnis pun ikut lancar karena menjadi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Terima kasih.